Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan hari ini, di hari Senin, meskipun hari ini bertepatan dengan hari Raya Waisak, ya, libur panjang kita dari hari Senin, Selasa, kegiatan perkuliahan akan tetap dilaksanakan guna menjaga kesinambungan sesi pertemuan. Hari ini karena kita masuk di pertemuan ke-12, saya akan sampaikan terkait konsep pemberhentian yang seharusnya nanti dipresentasikan oleh kelompoknya Dida, Rani Rosidah, sama Salwa. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu agar lebih ada gambaran umumnya. Untuk ini nanti kalian bisa menyimak materinya di video YouTube saya, karena saya akan record terlebih dahulu terkait dengan konsep pemberhentian. Untuk hari ini kita akan melihat bagaimana apa sih yang disebut dengan pemberhentian ini, ya, apa pemberhentian karyawan. Ya, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Kalau kita melihat, menganalogikan, membayangkan di dalam sebuah perusahaan seperti sebuah tim olahraga, ya, pemberhentian karyawan itu seperti saat seorang pemain, ya, pemainnya itu berhenti dari timnya. Itu bisa karena dia sendiri, yang kemauan dia sendiri, ataupun dari pelatih, ya. Pelatih itu berarti perusahaan yang dia memutuskan untuk tidak melanjutkannya lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, ada beberapa alasan kenapa pemain ataupun karyawan ini bisa berhenti dari tim, ya. Timnya ini perusahaan. Nah, alasan kenapa karyawan itu bisa berhenti ataupun dihentikan, yang tentunya di situ ada keinginan perusahaan, ya, perusahaan yang memecat atau tidak memperpanjang kontraknya. Ini terjadi kalau perusahaan yang memutuskan untuk tidak lagi memperkerjakan seseorang. Alasannya bisa macam-macam, ya. Karena kalau kita lihat fenomena hari ini, mungkin perusahaan mau efisiensi, perusahaan mau jaga stabilitas, ya, tidak ada produktivitas, tidak ada pemasukan, jadi terpaksa harus misalkan mengurangi jumlah karyawan di bagian tertentu. Misalnya kalau kita lihat di pabrik baju, ya, pakai mesin baru, jadi nggak butuh lagi banyak, ya, nggak butuh banyak untuk penjahit lagi, jadi lebih ke otomatisasi. Kemudian alasan yang bisa juga ada karyawan yang sering bikin ulah, gitu istilahnya, ya, misalnya mencuri ataupun sering telat, hal-hal kedisiplinan, ataupun kerjanya tidak bagus, ya. Padahal misalkan dia sudah diajari berkali-kali oleh pimpinannya, tapi tidak ada kemajuan ataupun tidak ada progres. Nah, setelah dikasih peringatan berkali-kali tetapi tidak ada perubahan, ya, tentunya perusahaan terpaksa harus memberhentikannya, ya. Ataupun nanti bisa keluar dari keinginan karyawan itu sendiri, ya, karyawan yang resign. Nah, ini terjadi kalau karyawannya sendiri yang mau berhenti bekerja. Ya, biasanya kita sebut ini resign ataupun mengundurkan diri, resign. Ya, mungkin, ya, kemungkinannya mungkin karyawan A dia mendapat tawaran kerja di perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi dan jabatan lebih yang bagus. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Atau resignnya karena karyawan si B ini memutuskan berhenti karena dia mau melanjutkan studi ataupun mau kuliah lagi, atau harus pindah kota ikut keluarga. Atau bisa juga dari ada aturan pemerintah, ya, pemberhentian ini terjadi karena ada undang-undang, ya, pemerintah yang harus dipatuhi oleh perusahaan karyawan. Ya, contohnya misalkan kalau perusahaan dia kolaps ataupun bangkrut dan harus tutup, ya, secara hukum semua karyawannya otomatis kan diberhentikan. Ya, misalkan seperti itu, kayak PT Stritek itu kan perusahaannya bangkrut atau harus tutup, ya, secara otomatis, secara hukum karyawannya itu kan otomatis diberhentikan. Makanya banyak
hampir 11.000 karyawan. Ya. Kemudian bisa juga dari masa percobaan yang gagal. Ada karyawan baru yang masih dalam masa percobaan, ya biasanya dalam 3 bulan. Kalau selama masa itu dinilai tidak cocok atau tidak bisa kerja sesuai standar, ya perusahaan boleh memberhentikannya sesuai dengan kontrak ataupun hukum. Ya. Kemudian lihat dari status karyawannya juga. Ini terjadi kalau masa kerja atau jenis kontrak karyawannya itu memang sudah habis. Misalnya kontraknya cuma untuk waktu tertentu. Ya, itu biasanya di tim sepak bola seperti itu. Terjadi kalau masa kerja atau jenis kontrak karyawannya itu memang sudah habis, kemudian dia dipersilahkan untuk keluar dari perusahaan atau dari klubnya, biasanya kan kayak gitu. Untuk mencari klub yang lain. Jadi status kontraknya diputuskan karena sudah apa ya memang sudah habis. Ya, kalau kita lihat contohnya memang ya banyak karyawan proyek, ya karyawan dikontrak untuk misalkan mengerjakan proyek A selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan proyeknya udah selesai, kontraknya udah habis, jadi otomatis berhenti kerjanya. Ini kalau yang sudah pernah saya sampaikan di dalam tahapan pembentukan tim itu kan ada ini mulai dari norming, pembentukan, ya kemudian storming, adjourning. Di tahapan terakhirnya itu ada masa pembubaran, adjourning. Jadi sama dalam hal karyawan proyek juga gitu. Karyawan dikontrak selama 6 bulan untuk mengerjakan proyek. Kemudian setelah 6 bulan proyek selesai, kontraknya habis, jadi otomatis berhenti kerja. Kemudian karyawan kontrak yang tidak diperpanjang, ya ada karyawan misalkan punya kontrak kerja setahun, dan setelah dia dievaluasi perusahaan memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Nah kemudian yang pensiun itu berarti sudah waktunya berhenti. Ini terjadi kalau karyawan itu sudah sampai batas usia atau masa kerja yang ditentukan. Misalnya usianya dia itu udah 55 atau 58 tahun dan memang sudah waktunya untuk berhenti bekerja secara tetap. Ya kalau kita lihat contohnya, misalkan pensiun wajib ya, Bapak Budi yang misalkan dia sudah 58 tahun dan di perusahaannya usia 58 adalah batas pensiun wajib. Jadi Bapak Budi ini resmi pensiun, ya. Ada juga misalkan dari pensiun dini, ya Ibu Rani misalkan ingin pensiun lebih cepat karena sakit dan perusahaan akan mengizinkannya sesuai dengan aturan pensiun dini yang ada, ataupun sebab-sebab yang lain, meninggal, hal yang tak terduga gitu ya. Jadi ini terjadi kalau ada hal yang tidak terduga seperti karyawan meninggal dunia, ataupun bisa juga karena karyawan itu jadi cacat parah yang sudah nggak bisa lagi bekerja, ya kayak meninggal dunia ataupun cacat permanen, ya itu contohnya. Kemudian uang pensiun ataupun uang pesangon, uang yang didapat saat berhenti, ini adalah uang yang didapatkan oleh karyawan saat dia berhenti bekerja, tergantung alasannya. Jadi ada 2 jenis ya, uang pensiun, ya ada uang pesangon. Kalau uang pensiun itu adalah uang tabungan hari tua yang diterima kalau karyawan itu pensiun. Jadi uang ini dikumpulkan selama dia bekerja. Kalau uang pesangon ini uang ganti rugi gitu ya, yang diberikan sama perusahaan kepada karyawan yang diberhentikan. Jadi bukan karena resign ataupun pensiun. Jadi memang sudah sesuai aturan dan berapa lama dia bekerja. Ya, contoh gampangnya misalkan dapat uang pensiun, ya Bapak Budi yang pensiun tadi akan menerima uang dari dana pensiun yang sudah dikumpulkan selama puluhan tahun bekerja. Itu uang pensiun. Kalau mendapatkan uang pesangon, karyawan yang diberhentikan karena perusahaan mengurangi PHK, ya mengurangi karyawan ataupun pemberhentian hubungan kerja, itu akan mendapatkan uang pesangon ya sesuai dengan masa kerjanya, masa kerja dan aturan pemerintah. Jadi untuk bekal hidup sementara sebelum dia nanti dapat kerja lagi. Kenapa konsep ini penting? Ya dalam hal pemberhentian ini urgensinya memang
Ya, pemberhentian karyawan ini penting banget, ya. Baik buat perusahaan maupun buat karyawan itu sendiri, karena ya, pertama, biar tidak kena masalah hukum. Kenapa penting? Kalau perusahaan salah memberhentikan karyawan, ya bisa-bisa perusahaan itu dituntut ke pengadilan. Ya, perusahaan akan kena denda besar, kemudian citra baik perusahaan itu jadi jelek. Ibarat kita main bola lah ya, kalau salah ambil keputusan bisa kena kartu merah ataupun didenda. Ya, misalkan perusahaan main pecat ya tanpa alasan yang jelas ataupun tanpa memberi hak pesangon, ya bisa-bisa perusahaan itu digugat balik oleh karyawan ataupun uh, nanti perusahaannya harus bayar ganti rugi besar. Ya, kemudian yang lainnya menjaga semangat karyawan yang lain. Kenapa ini penting? Kalau pemecatan dilakukan secara adil dan transparan, ya tentunya karyawan lain yang masih kerja itu akan merasa aman dan percaya, kepercayaan dia kepada perusahaan. Tapi kalau misalkan tidak adil, ya mereka juga bisa bisa cemas, bisa takut, ataupun akhirnya dia malas ya, malas-malasan dalam kerja. Contoh misalkan kalau ada karyawan yang dipecat tanpa alasan jelas, karyawan lain, ya karyawan yang lain jadi pasti mikir, jangan-jangan nanti saya juga, gitu kan. Ini bisa bikin mereka kurang semangat kerja. Nah, kemudian dalam hal mengelola keuangan perusahaan, kenapa penting memberhentikan karyawan itu? Memang butuh uang banyak ya untuk nanti pesangonnya, untuk diberikan tunjangannya. Ya, perusahaan memang di sini harus menyiapkan uang ini agar tidak berantakan. Jadi harus ada manajemen keuangannya baik. Makanya di dalam manajemen operasi itu saling beririsan, antar lini itu, antar lini bagian MSDM-nya, bagian operasionalnya, bagian produksinya itu harus saling beririsan. Ya, jadi mengelola keuangannya juga bagus, ya tidak berantakan istilahnya. Misalkan ya perusahaan yang mau PHK massal, dia harus punya dana cadangan yang cukup. Untuk apa? Ya harus untuk membayar pesangon semua karyawan. Ya kalau misalkan tidak ada dana cadangannya, perusahaan itu bisa jadi kesulitan nanti keuangannya. Jadi tidak bisa membayar hak-hak yang harus diberikan kepada karyawan, itu harus diberi, harus tersampaikan. Kemudian menjaga nama baik perusahaan. Ini kenapa penting? Cara perusahaan memecat karyawan itu akan dilihat oleh banyak orang. Kalau misalkan jelek, orang-orang yang pintar jadi malas kerja di sana. Ya, contohnya misalkan kalau berita itu bisa tersebar bahwa perusahaan sering memecat karyawan semena-mena, ya orang-orang yang sedang mencari kerja juga pasti dia akan ragu melamar ke perusahaan situ. Ya, jadi memang harus menjaga citra ya, nama baik perusahaan. Ya. Kemudian terkait dengan merencanakan kebutuhan karyawan di masa depan, kenapa hal ini penting? Memang dengan kita tahu ya kapan dan kenapa karyawan itu berhenti, ya perusahaan bisa merencanakan siapa yang akan mengisi posisi kosong, dan ilmu-ilmu penting di perusahaan itu tidak akan hilang. Jadi memang harus merencanakan planning yang matang, siapa yang akan mengisi posisi yang kosong yang misalkan ditinggalkan oleh orang yang memang sudah lama bekerja, dia sudah punya istilahnya menjadi aset perusahaan, tapi ketika dia pergi, kita harus mengisi posisi kosong tersebut, karena ilmu-ilmu penting terbaik terkait dengan visi misi perusahaan yang sudah dikuasai oleh orang tersebut, kita harus mencari orang tersebut untuk mengisi posisi kosong. Nah, kalau misalkan ya, kalau tahu banyak karyawan senior akan pensiun, misalkan orang senior ini akan pensiun sebentar lagi, jadi perusahaan itu harus bisa melatih karyawan yang lebih muda lagi untuk apa? Untuk menggantikan posisi-posisi penting. Ya, gitu. Kemudian kenapa urgensi terkait dengan melindungi hak karyawan juga itu sangat diperlukan? Ini memang penting ya untuk karyawan. Dengan kita tahu aturan pemberhentian, ya karyawan bisa tahu hak-haknya.
seperti tadi yang saya katakan, uang pesangon, dan bisa lebih siap ya kalau sewaktu-waktu nanti berhenti bekerja ataupun pensiun. Ya, kita harus lindungi hak karyawannya. Kemudian kalau kita lihat contohnya, mungkin karyawan itu akan lebih tahu berapa uang pesangon yang harus dia terima kalau misalkan di PHK. Jadi dia bisa merencanakan keuangannya. Ya, gitu. Jadi di dalam slide konsep pemberhentian ini bukan cuma soal bagaimana perusahaan itu mengakhiri hubungan pekerja, pemutusan hubungan pekerja, tapi juga tentang bagaimana cara melakukannya dengan benar, dengan adil, sesuai dengan aturan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan nanti perusahaan akan tetap berjalan dengan baik. Ya, oke, gitu ya. Terkait dengan konsep pemberhentian, alasan-alasannya ada 3, 4, 5, 6 poin. Kemudian kita lanjut terkait dengan alasan utama dari karyawan resign. Ya, ini kalau kita lihat ada 4 alasannya. Ya, alasan-alasan utama kenapa banyak karyawan akhirnya memutuskan untuk pergi dari pekerjaannya. Penting banget ya buat perusahaan untuk mengetahui hal ini, biar mereka itu bisa bikin tempat kerja yang nyaman ataupun bikin karyawan betah itu seperti apa. Alasan utama karyawan resign itu yang pertama, kultur perusahaan ya yang toksik itu lebih besar, 62%. Lingkungan kerja yang toksik itu yang rusak gitu. Maksudnya seperti apa? Bayangkan, kita membayangkan tempat kerja itu kayak sebuah rumah. Ya, kalau rumahnya penuh gosip, orang-orangnya suka misalkan menyakiti perasaan, sering ada diskriminasi, ya, misalkan suka beda-bedain orang gitu kan, karena orang ini lebih dekat dengan saya, atau ini enak diajak berbicara, ya. Itu kan biasanya gitu, ada diskriminasi, suka beda-bedain orang, ataupun misalkan tekanan kerja terlalu tinggi tanpa dukungan sama sekali, itu namanya lingkungan yang rusak, yang toksik. Jadi akhirnya karyawan itu nggak nyaman, stres, yang ada stres, akhirnya ya udah nggak betah. Itu alasan pertama. Kalau kita lihat, ya contoh-contoh yang kita lihat sering kali di perusahaan itu kan pembulian ataupun dilecehkan. Ada karyawan yang sering diejek, ya ditertawakan, atau bahkan diancam gitu sama teman kerja atau bosnya. Ya rasanya kayak sekolah dibully, siapa yang mau betah, ya kan gitu. Kalau udah pembuli ya dilecehkan, itu kan udah pasti ya orang udah lingkungan yang rusak gitu. Kemudian bisa juga dari ya pilih kasih ataupun koneksi, ya kan, promosi ataupun proyek penting itu selalu dikasihin ke orang-orang itu aja. Pernah ya kita lihat, jadi promosi ataupun proyek penting itu hanya diberikan kepada orang-orang itu aja, bukan karena pintar ataupun dia punya cerdas, tapi karena misalkan dia teman ataupun saudara dari bosnya. Ya, jadi karyawan lain itu jadi merasa nggak punya kesempatan. Percuma saya kerja keras tapi tidak diberikan kesempatan untuk promosi jabatan misalkan, ataupun ini ada proyek penting tapi tidak diberikan kepada yang memang seharusnya menjadi kompetensinya. Bisa juga sudah nggak ada trust, ya, tidak ada kepercayaan. Ya, misalkan pimpinan sering menyembunyikan info penting, ataupun dia bikin keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat karyawannya seperti apa. Jadi karyawan udah nggak dianggap, istilahnya udah nggak percaya lagi sama pimpinannya. Itu yang pertama alasannya, contohnya tadi ya. Kemudian alasan utama karyawan resign dia keluar itu gajinya. Ini 50 presentasinya 59%, gaji kecil. Ya, ini tentang uang yang harus diterima oleh karyawan. Gaji disebut kecil kalau jumlahnya itu tidak sesuai dengan kerja keras. Ya, tidak sesuai dengan tanggung jawab, tidak sesuai dengan apalagi pengalaman, atau kalau dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain untuk pekerjaan yang sama. Bukan cuma soal angkanya sedikit,
tapi juga karyawan itu merasa kerja kerasnya itu tidak dihargai dengan uang yang layak. Itu uh, responden mengisi hampir sekitar 59%. Ya misalkan gaji di bawah pasar, ataupun gaji sulit naik, nggak ada tunjangan, ya itu hal-hal yang bikin karyawan itu keluar. Kemudian bisa juga dari manajemen perusahaan yang buruk, itu 56%. Ini tentang bagaimana pimpinan perusahaan itu bisa memanage, ya, mengatur tim, dan bagaimana pengambilan keputusan dari si bos tersebut. Kalau manajemennya jelek, itu bisa macam-macam akhirnya. Pimpinannya nggak jelas arahnya mau kemana, komunikasinya kurang bagus, suka bikin misalkan keputusan yang tidak konsisten, ataupun nggak pernah mendukung dan mengembangkan karyawan. Itu ya, itu yang jadi permasalahan kalau misalkan pengelolaan perusahaannya itu buruk, karena apapun yaitu pasti dari pucuk pimpinannya. Ya misalkan gitu kan, komunikasinya nggak baik, buruk, ya bosnya terlalu mengatur, ya istilahnya itu micromanagement. Jadi setiap pekerjaan itu kan harus diawasi detail oleh bosnya. Jadi karyawan itu nggak dikasih kebebasan, karyawan nggak merasa nggak dipercaya ataupun tertekan. Itu kalau misalkan kayak gitu juga itu tidak baik, tidak sehat. Misalkan tidak ada reward juga, ya rewardnya itu bukan hadiah yang berbentuk dengan berbentuk barang, tapi kan tidak ada pujian ataupun apresiasi. Itu kan penting, ya, imaterialnya penting. Ya karyawan misalkan kalian sudah kerja keras, udah mencapai target, tapi pimpinannya nggak pernah bilang terima kasih, ya kamu sudah melaksanakan kerjaannya dengan selesai ataupun dengan memuji. Kalau nggak kayak gitu, ya karyawan jadi merasa udah sia-sia, usahanya tuh sia-sia gitu. Kemudian yang keempat, alasan utama karyawan itu bisa resign, keseimbangan hidup dan kerja yang buruk. Ini 49%. Ini tentang sulitnya membagi waktu, ya, antara kerjaan sama kehidupan pribadi. Contohnya kerja terus-terusan sampai misalkan kita nggak punya waktu gitu ya buat keluarga, buat teman, buat hobi kalian, ataupun bahkan istirahat. Ini bisa terjadi karena jam kerja yang sangat panjang. Ya kita memang harus selalu siap kerja kapan saja, atau beban kerja yang terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kalian fokusnya menjadi karyawan, ya itu pasti sudah menjadi resiko. Yang menjadi resiko dengan pekerjaan yang akan full gitu kan, kerja jam 7 berangkat, jam setengah 8 mulai briefing, jam 8 sudah mulai kerja sampai dengan jam 4, belum nanti mengevaluasi dari satu hari itu apa saja yang menjadi kekurangan. Ya bisa jadi pulangnya habis maghrib. Jadi memang keseimbangan hidup dan kerja yang buruk itu alasan utama bagaimana karyawan itu bisa keluar. Ya terlalu istilahnya terus-terusan sampai nggak punya waktu gitu buat keluarga, buat temen ataupun hobinya. Jadi akhirnya ya dia, harapun karyawan bisa jadi nggak betah. Ya banyak lah jam kerja yang terlalu berlebih, ya. Karyawan bisa pulang malam ataupun bahkan di akhir pekan masih ngurus kerjaan. Kan kita lihat banyak kalau di film-film kayak gitu kan, harus siap pokoknya 24 jam. Libur pun masih disuruh misalkan balas email ataupun angkat telepon kerja. Rasanya kan nggak pernah lepas dari kerjaan. Ya itu contoh-contohnya. Ya gitu. Kenapa ini penting? Ya pentingnya sih terkait dengan ini tuh kenapa kalau kerja terus-terusan tanpa istirahat, karyawan itu kan bisa stres, kita bisa stres ya, bisa sakit ataupun burn out lah. Akhirnya tuh burn out tuh kayak kelelahan total. Kalau udah burn out, kita tidak ada orang-orang yang selalu motivasi kita pasti kan kita ya diambang udah kepucuk banget gitu ya, stresnya tuh kan bahaya. Ini perlu, ya
perlu orang-orang yang bisa mendukung, yang mensupport kita ketika kalian memang jadi karyawan, ya gitu. Jangan sampai burn out. Karyawan yang burn out ya pasti nggak, istilahnya yang pasti dia tidak akan produktif. Ujung-ujungnya akan mencari perusahaan yang memang lebih peduli sama kehidupannya mereka. Jadi memang penting banget ya perusahaan harus memberikan kesempatan karyawannya punya waktu buat diri sendiri dengan keluarga, ya itu membuat karyawan itu akan lebih sehat, senang, dan tentu saja lebih semangat kerjanya. Ya, kalau perusahaan bisa paham, ya bisa memperbaiki semua poin-poin di atas tadi, ya uh, pasti karyawan akan betah, ya akan betah. Kemudian kerjanya juga akan lebih baik, perusahaan juga akan lebih maju. Ya kalau misalkan diabaikan karyawannya, siap-siap saja banyak karyawan bagus yang pindah ke tempat lain. Ini itu saja yang bisa disampaikan terkait materi tentang konsep pemberhentian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sebagai landasan ketika kalian nanti mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.